Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan Rahman, Rahim dan kasih sayang Allah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang suci ini dalam rangka mengabdikan diri kita di hadapan kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pun tak lupa mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Rasul pilihan utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kaum kerabatnya. Ikhwanul muslimin, dari mimbar yang suci ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang seakidah dalam Islam, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itu dapatlah kita mengikis segala sifat-sifat hipokrit, sifat-sifat kemunafikan, kekufuran, kezaliman yang bercokol dalam diri kita. Dan insyaallah dengan sifat takwa itu dapatlah kita mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di atas dunia ini kelak pada pengadilan Qadhi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Ikhwanul muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim di dalam mengharungi kehidupan kita di bumi Allah ini harus memahami 4 masalah pokok dalam agama kita. Yang pertama, kita harus mengetahui, memahami apa status hidup kita. Yang kedua, kita juga harus memahami apa peran hidup kita. Yang ketiga, kita harus memahami idola hidup kita. Dan yang keempat, kita harus juga memahami pedoman hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita mencoba menganalisis satu persatu. Yang pertama, kita harus memahami, mengetahui status hidup kita. Status hidup kita di bumi Allah ini sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai mandataris Allah, sebagai pengganti Allah, sebagai utusan Allah. Allah sudah memberikan hak prerogatifnya kepada kita manusia untuk mengelola bumi ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dengan segala potensinya ini untuk kamu semua. Silakan. Eksploitasi segala sumber daya alam untuk membangun kehidupan kamu sesuai dengan ridha Allah. Silakan. Jadi apalah kamu? Jadi apalah kamu? Karena semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Lakukanlah apa saja yang diembankan kepada kamu. Nanti Allah minta pertanggungjawaban kamu. Allah akan menilai prestasi kerjamu. Yang kedua, kita juga harus mengetahui fungsi hidup kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba punya kewajiban kepada tuannya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam Islam itu luas sekali. Bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, puasa, zakat, salat saja, tetapi semua aktivitas yang kita lakukan orientasinya mengharapkan ridha Allah, maka semuanya itu akan dihitung Allah sebagai satu ibadah. Kita menciptakan suasana yang tentram, yang aman, yang damai. Itu juga ibadah. Ibadah. Bukan hanya ibadah salat, puasa saja, bukan. Semua yang kita lakukan dapat mendatangkan rasa aman, rasa bahagia, rasa tentram. Semuanya ibadah. Oleh karena itu Rasul katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah dapat memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Ibadah. Yang ketiga, kita harus mengetahui idola hidup kita.
Idola hidup kita adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul, sifatnya, perbuatannya, semua yang dia lakukan perlu kita contoh dan teladan, apalagi kepemimpinannya, Masya Allah. Rasul itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Karena pola makannya diatur. Olahraganya rutin, diatur. Kami umat Islam itu apabila lapar baru makan. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu pola hidup Rasul. Tidak sampai kekenyangan baru berhenti, tidak. Kalau kita umatnya luar biasa. Tapi Rasul sendiri tidak. Nah, semua sunnah yang beliau tinggalkan kita laksanakan. Sunnah apa saja. Dan yang kelima, yang keempat adalah pedoman hidup kita. Zalikal kitab la raiba fi, inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan kita jadikan sebagai petunjuk sebagai umat. Kalau sebagai warga negara harus taat pada pemerintah, segala aturan, peraturan dan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, lakukan. Itu perintah Quran. Kalau kita sudah mengetahui 4 masalah pokok dalam agama kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan predikat kepada kita sebagai umat terbaik. Sebagaimana digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat. Umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 110. Apa kriterianya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif dan mencegah orang untuk meminimalisasi segala bentuk pelanggaran. Dan yang kita lakukan itu berdasarkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan adalah pahala dari Allah, balasan dari Allah, bukan puji mata sesama manusia, tidak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melakukan hal seperti ini sebagai umat, maka Allah mengatakan kita sebagai umat terbaik. Tapi hati-hati, saudaraku. Kalau kita sudah mengetahui, tetapi tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian di dalam mengembangkan syiar agama Allah, maka Allah memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad dari agama Allah. Murtad itu bukan kita keluar meninggalkan akidah kita, bukan. Kita tetap Islam. Tetap Islam. Tahu hukum Allah. Tapi dengan sengaja dan rasa bangga melanggar aturan Allah. Tahu bahwa korupsi itu dilarang, tapi dengan bangga melakukannya. Zina itu haram, tapi selingkuh jalan terus. Itu namanya menginjak-injak aturan Allah. Yartadda minkum an dinih. Menginjak-injak aturan Allah. Maka peringatan Allah. Kata Allah selanjutnya, kalau demikian, fasawfa ya'tillahu biqaum. Maka Allah akan menggantikan posisi kita sekarang ini dengan umat yang lain, dengan generasi yang lain. Di mana karakteristik daripada umat yang menggantikan kita sekarang ini, kalau kita tidak punya kepedulian terhadap pengembangan Islam, yaitu yang pertama, yuhibbunahum wa yuhibbunallah. Mereka sangat mencintai Allah dan Allah juga sangat cinta kepada mereka. Adillatun 'alal mu'minin, kasih sayang terhadap sesama mukmin. Aizzatun 'alal kafirin, tegas keras terhadap orang-orang yang melanggar aturan Allah. Wajahidun fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan tenaga untuk menegakkan kebenaran Allah.
Itulah ciri umat yang akan menggantikan posisi kita kalau tidak kita mempunyai kepedulian terhadap pengembangan syiar Islam di muka bumi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala fi kitabil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.